Ada Kiai Thoifur dari Jawa Tengah. Beliau memimpin 150-an jamaah haji. Saya dipanggil ke hotelnya. Saya sowan seperti biasa, setiap kiai yang bisa saya sowan. Beliau itu tiba-tiba bilang, Muhaimin, saya sudah istikharah, jodohmu itu Anies. Ya kita anggap itu masukan. Kok begitu Kiai? Ya sudah, camkan aja. Saya tidak pakai komentar dan saya tidak follow up dengan itu. Tapi itu kemudian membawa ke alam sadar di dunia maya dan langit ini yang menuntun supaya ketemu, akhirnya hari ini ketemu. Syekh Muhammad Thoifur Mawardi, Kiai Purworejo yang masyhur kewaliannya di Timur Tengah. Tidak ada yang ragu bahwa beliau adalah seorang alamah yang juga seorang wali abdal yang mempunyai segudang karomah dari Bi'ru Thoifur. Kiai Muhammad Thoifur Mawardi lahir pada 8 Agustus 1955. Beliau adalah putra dari Kiai Haji Raden Mawardi, Duriyah Kiai Haji Raden Imam Magfiro atau Raden Hasan Benawi, keturunan Joko Umbaran, terah Sultan Agung yang di Karesidenan Kedu terkenal sebagai tokoh ulama Islamisasi Bagelan. Jadi ada banyak sinyal-sinyal. Dan ini saya tambahin yang terkait nih. Gus Imin belum dengar ini juga. Pada hari Kamis kemarin saya di Bandara Juanda, lalu datang menyongsong saya Gus Munif dari Pasuruan. Dan beliau mengatakan, Pak Anies, ini saya minta 5 menit, saya ini udah buru-buru Gus, harus boarding, buru hari Kamis ini. Hari Kamis, dan beliau bilang ini ada pesan dari Kiai Thoifur kepada saya. Pesannya supaya berpasangan dengan Muhaimin. Pada waktu itu kita sudah tahu ada percakapan, kan hari Kamis, 2 hari sebelum. Tapi kan beliau tidak tahu atas ini semua. Jadi saya bilang, sampaikan pada Kiai Thoifur, mohon doanya. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan itu benar-benar ada jalannya. Kiai Thoifur melalang buana dalam menuntut ilmu di Jawa seperti di Pondok Sugihan, Kajuran Magelang, Pondok Lasem Rembang, dan yang masyhur di Rusoifa di tempat Imam Ahli Sunnah wal Jamaah Al-Kutub Al-Irsyad wa Da'wah As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani dari tahun 1976 sampai tahun 1988. Beliau adalah pendiri dan pengasuh di pesantren Darut Tauhid 8 Kemiri. Tidak ada yang tidak mengetahui tentang Bi'ru Thoifur. Sumur Thoifur, sumur yang terletak di Mahat Rusoifa, merupakan salah satu karomah dari ulama Nusantara yang masih menimba ilmu kepada Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Dan Kiai Thoifur saya hampir tidak pernah ketemu. Ketemu di haji itu karena beliau rumahnya agak jauh di Purworejo, dan Kiai Thoifur ini sangat terkenal karena murid Sayyid Muhammad Al-Maliki, bahkan murid kesayangan, sampai ada sumur di rumah Sayyid Al-Maliki di Bi'ru Thoifur, sumur Thoifur. Beliau terkenal ahli istikharah, dan kalau istikharah biasanya muncul Nabi menemui dan seterusnya. Dan kalau beliau kan dapatnya sudah diberitahunya lama. Kalau saya sudah ada pembicaraan itu. Kan pada hari Kamis itu pertemuan Gus Imin itu hari Selasa. Jadi kalau saya dapatnya pesan itu sesudah ini semua berjalan. Sumur yang saat itu menjadi sumber air bersih untuk kebutuhan sehari-hari para santri Ma'had. Saat Kiai Haji Muhammad Thoifur Mawardi masih menimba ilmu di Ma'had Rusoifa, keadaan kala itu sangat sulit, khususnya kebutuhan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Waktu itu, Kiai Haji Muhammad Thoifur Mawardi sampai tidak mandi berhari-hari karena sulitnya mencari air. Merasakan situasi yang sangat pelik, Kiai Haji Muhammad Thoifur Mawardi melakukan istikharah untuk mencari sumber air. Hingga pada suatu ketika dalam mimpi beliau melihat sebuah sumur yang berlokasi sangat dekat dengan Ma'had. Lalu, Kiai Muhammad Thoifur Mawardi menimba air di sumur tersebut. Saat menimba, beliau merasakan tali yang ditariknya sangat berat. Keluasan beliau dalam keilmuan bahkan sampai digelari kitab berjalan. Dan itu sangat tidak berlebihan, mengingat banyaknya alim ulama dan habaib yang menaruh rasa hormat kepada beliau. Ada sholat hasbunallah wa ni'mal wakil. Sudah, Quran sudah jelas. Wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Fanqalabu bi ni'mati minallahi wa fadlil lam yamsasuhum su'un. Masya Allah, nas Al-Quran. Jadi insya Allah pulang punya kenikmatan dari Allah satu, dan kenugrahan Allah yang mana kita tidak tertimpa keburukan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ketua Umum PKB Partai Kebangkitan Bangsa, cawapres, pokoknya yang ada Pak Muhaiminnya itu yang kita pilih.
kita sudah mendengar tadi, luar biasa perjalanan sejarah ini, bukan dalam bentuk pidato saja, tapi dalam kenyataannya Nahdlatul Ulama hadir menjadi salah satu pilar penjaga terutama di Republik ini. Mantan Ketua Umum PBNU, Kiai Said Aqil Siraj menilai Anies Baswedan adalah sosok terbaik calon presiden Indonesia di 2024 nanti. Hal itu disampaikan oleh Ketua PBNU tahun 1999 sampai 2009. Ia menyampaikan beberapa hari lalu dirinya menjenguk Said Aqil Siraj yang sakit di salah satu rumah sakit di Jakarta. Dalam obrolan dirinya, Said Aqil Siraj menyebut mantan Gubernur DKI Jakarta itu adalah calon terbaik menggantikan Presiden Jokowi di tahun 2024 nanti. Beberapa hari yang lalu, dirinya menjenguk Kiai Said Aqil Siraj. Beliau sakit, lalu beliau ditanya, "Gimana Kiai? Kira-kira siapa yang cocok menjadi presiden?" Beliau pun menjawab, dari segi perspektif kepentingan umat, dari sekian banyak calon presiden, Anies yang terbaik. Apa yang disampaikan oleh Said Aqil Siraj adalah sah-sah saja. Pasalnya, di NU menyampaikan pandangan dan pendapat soal politik adalah tidak dilarang. NU ada yang struktural, ada juga yang kultural. Idealnya, NU struktural bisa mengakomodir NU kultural. Apa kata NU struktural itu NU kultural, sami'na wa ata'na itu saja. Tetapi kelihatannya tidak seperti itu di area politik. Di area politik selalu ada alternatif pilihan-pilihan. Ia mencontohkan di masa lalu banyak tokoh NU seperti Kiai Hasyim Muzadi dan Abdurrahman Wahid yang memilih jalan politik sendiri. Bisa dilihat saat Megawati berpasangan dengan Hasyim Muzadi, muncul juga Wiranto berpasangan dengan Gusola, bahkan Gus Dur berpasangan dengan Marwah Daud. Itu artinya di NU soal urusan politik bebas dalam memilih alternatif. Bukan hanya itu saja, Kiai Said Aqil Siraj mengatakan Anies Baswedanlah calon presiden ideal. Tantangan ke depan yang perlu menjadi perhatian. Di masa lalu, tantangan bangsa kita adalah bagaimana membangun suasana kebangsaan. Nahdlatul Ulama punya peran yang luar biasa dalam membangun perasaan keindonesiaan. Sebelumnya, Kiai Haji Said Aqil Siraj menyinggung soal rencana Anies Baswedan maju dalam Pilpres 2024. Said Aqil menilai Gubernur DKI Jakarta itu merupakan sosok yang bagus. Said Aqil menilai Anies Baswedan adalah sosok yang intelek, memiliki visi dan misi bagus ke depan dan merupakan muslim yang taat. Orang baik intelek, punya visi dan misi bagus ke depan dan Islam yang taat, ujar Aqil. Namun, meski memuji Anies Baswedan, Said Aqil masih belum memberikan dukungannya terhadap Anies. Tapi untuk mendukung Anies belum tentu. Ia juga mengharapkan pemilihan presiden pada tahun 2024 jauh dari sistem oligarki. Kekuasaan karena uang bakal menghancurkan demokrasi yang ada di Indonesia. Ia berharap pemilihan presiden 2024 jauh dari sistem oligarki. Said Aqil menilai saat ini muncul suara sumbang jika Pilpres 2024 membutuhkan dana besar. Calon presiden pun harus memiliki anggaran yang besar untuk maju dalam kontestasi 5 tahunan ini. Sekarang ini nada-nadanya, gelagatnya semua tergantung uang. Hal itu akan membuat demokrasi di Indonesia hancur, sebab sebagus apapun calon presiden bakal kalah dengan sistem oligarki. Seideal apapun, secakep apapun, sepintar apapun, kalau tidak pakai uang tidak akan menang. Harus ada bos, itu yang sangat berbahaya. Bukan ini saja, sebelumnya ada dugaan Taipan, 9 naga sudah membeli partai politik untuk memasukkan undang-undang dan calon presiden yang sesuai dengan kepentingan mereka. Dugaannya, Taipan 9 naga membeli 9 partai politik masing-masing 1 triliun, total 9 triliun, plus membeli suara masing-masing anggota DPR 575 untuk mengegulkan UU. Hal itu diungkapkan oleh Sutoyo Abadi. Secara hitungan matematis, Sutoyo mengatakan total biaya Taipan 9 naga untuk menguasai DPR RI dengan membeli parpol dan anggota DPR cuma 15 triliun, ditambah dana pencapresan sebesar 20 triliun. Indonesia sudah dikuasai para Taipan cuma bermodalkan 35 triliun. Jika itu patungan para Taipan, lebih ringan lagi beban para Taipan.
Jika KPU, MK juga dikuasai para taipan, total tidak sampai 40 triliun Indonesia habis dikuasai oleh para taipan Indonesia. Para bandar atau bandit politik uang 1 triliun sangat kecil. Seperti seumpama satu naga seperti BT lebih dari mampu untuk membeli 9 partai sekaligus, yaitu 9 triliun. Patungan para taipan bisa membeli Indonesia hanya dengan harga maksimal 40 triliun. Masih kalah dengan dana yang dirampok oleh BT sebesar 75,58 triliun. Itu fakta berbasis data, bukan opini yang dibangun berbau hoaks. Imam, walaupun seseorang itu sholatnya di depan mihrab sini, tapi bila tidak ada satupun makmum di belakangnya, dia tidak bisa disebut sebagai imam. Seseorang berubah statusnya menjadi imam jika dan hanya jika ada makmum walaupun satu. Karena itu kalau Anda mengatakan I am a leader, who is your follower? If you have no follower, you are no leader. Anies Baswedan terpantau ke Rembang pada 3 April lalu, yang sempat diberitakan Anies berziarah ke makam R.A. Kartini dan makan malam di sebuah restoran. Namun, yang hampir tidak terpantau adalah selama di Rembang ternyata Anies bertemu dengan Gus Baha di Pondok Pesantren Narukan Rembang. Awalnya, informasi dari salah seorang santri Pondok Pesantren Narukan mengatakan bahwa sekitar menjelang duhur, Anies datang ke pondok disambut oleh kakak Gus Baha, yaitu Gus Mahasin. Setelah itu, langsung dibawa ke ruangan tempat tinggal Gus Baha. Hasil konfirmasi kepada Gus Mahasin membenarkan kunjungan tersebut merupakan kunjungan terlama Gus Baha menerima tamu hingga 2,5 jam. Rekor Gus Baha terima tamu atau pertemuan silaturahim Gus Baha dengan tokoh bangsa atau ulama tidak pernah lewat dari 2 jam, kebanyakan hanya 1 jam. Pertemuan Gus Baha dan Anies Baswedan yang memecahkan rekor terlama itu tentu membuat publik bertanya-tanya apa yang sedang dibicarakan oleh keduanya. Padahal itu terjadi di siang hari, dimulai dengan sholat duhur berjamaah pada 3 April 2023 di bulan Ramadan, sehingga tanpa selingan makan siang. Jadi 2,5 jam diisi penuh dengan obrolan dan diskusi. Gus Baha adalah ulama yang beberapa tahun ini banyak menyita perhatian publik. Namanya naik daun, popularitasnya meningkat tajam berkat penyampaian ilmunya yang mudah dicerna, mendalam, bahasanya segar, dan penampilannya yang nyeni. Banyak kutipan-kutipan ceramah Gus Baha yang cerdas, ramai di lini masa media sosial. Sedangkan Anies Baswedan adalah seorang intelektual muslim, pernah menjadi rektor Universitas Paramadina, dan sering menjadi pembicara di dunia internasional. Jadi apa yang dibicarakan keduanya hingga pecah rekor sampai 2,5 jam? Keduanya, baik Gus Baha maupun Anies Baswedan, memiliki irisan keilmuan dan keislaman yang mendalam, sehingga secara alamiah banyak terjadi diskusi di dua bidang tersebut yang tentu berasal dari berbagai perenungan yang jernih dan menyeluruh. Jadi, pembicaraan mereka berisi tentang keislaman dan keindonesiaan. Anies Baswedan sebagai intelektual muslim dan Gus Baha sebagai ulama penting di Indonesia. Pertemuan keduanya bertepatan di bulan Ramadan yang penuh berkah menjadikan pertemuan dua puncak ilmu ini terasa betul-betul melengkapi khazanah Islam Indonesia. Dalam pertemuan tersebut, Gus Baha didampingi oleh Gus Mahasin, kepala pondok pesantren sekaligus kakak dari Gus Baha, dan Anies Baswedan didampingi oleh Muhammad Khozin, asistennya. Gus Mahasin selaku kepala pondok menyampaikan ucapan terima kasih kepada Anies Baswedan di Pondok Pesantren Narukan Rembang. Untuk diketahui, kakak kandung Kiai Haji Ahmad Bahauddin Nur Salim atau Gus Baha, Kiai Haji Nasirul Mahasin atau Gus Mahasin, menyatakan dukungannya kepada Anies Baswedan di Pilpres 2024. Dukungan terbuka itu disampaikan dalam acara halakoh kebangsaan di Pondok Pesantren atau Hirin, Mojopurno, Ngariboyo, Magetan, Jawa Timur. Ia mengatakan sudah final untuk memilih Anies Baswedan. Gus Mahasin merupakan pengasuh Pondok Tahfidzul Quran Narukan Rembang, Jawa Tengah. Selain ulama, kakak sulung Gus Baha itu tercatat pernah menjabat sebagai wakil Bupati Rembang. Halakoh kebangsaan yang dihadiri Gus Mahasin bertema meningkatkan peran alim ulama dalam membangun kesadaran berbangsa dan bernegara tanpa hoaks dan fitnah. Halakoh dalam rangka perayaan Hari Santri dihadiri ratusan kiai langgar atau musola, kiai pondok pesantren serta bunyai Kabupaten Magetan.